Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Mutiara Madani, BP 1910536022 akan mempresentasikan makalah saya yaitu tentang analisis penerapan PSAK 70, aset dan liabilitas pengampunan pajak pada PT Indah Kiat Pulp dan Paper. Di sini saya akan membahas yang pertama yaitu latar belakang, kedua rumusan masalah, kemudian pembahasan, dan selanjutnya kesimpulan. Baiklah, yang pertama latar belakang. Pajak merupakan sumber pembiayaan terbesar negara dalam menyelenggarakan pemerintahan untuk peningkatan dan pembentukan pembangunan nasional agar tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pajak wajib dibayarkan kepada negara oleh orang pribadi maupun badan berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk keperluan negara untuk membangun perekonomian negara dan masyarakat. Pengampunan pajak atau tax amnesty merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terhutang, yang tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dalam bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan. Uang tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan pengampunan pajak. Pengampunan pajak memiliki tujuan untuk menaikkan pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi dengan cara pengalihan harta, mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan meningkatkan penerimaan pajak. Terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016. Penyajian aset dan liabilitas setelah pengampunan pajak yang diatur dalam PSAK 70 dan dampaknya terhadap ekuitas. Dari penyajian pada laporan keuangan dapat dihitung atau diperkirakan berapa nilai perusahaan setelah dilakukan tax amnesty tersebut. Optimalisasi nilai perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan fungsi manajemen keuangan, di mana satu keputusan keuangan akan mempengaruhi keputusan keuangan lainnya, yang kemudian akan berdampak pada nilai perusahaan. Dari uraian tersebut, maka saya mengangkat judul makalah ini dengan analisis penerapan PSAK 70 pada PT Indah Kiat Pulp dan Paper, yaitu salah satu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya pembahasan. Penerapan PSAK 70 dalam pencatatan laporan keuangan PT Indah Kiat Pulp dan Paper. Dalam pencatatan di laporan keuangan, entitas anak menerapkan PSAK 70, akuntansi aset, dan liabilitas pengampunan pajak. PSAK ini mengatur perlakuan akuntansi aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak yang mulai efektif berlaku pada tanggal 1 Juli 2016. PSAK 70 memberikan pilihan kebijakan dalam pengakuan awal aset atau liabilitas yang timbul dari pelaksanaan Undang-Undang Pengampunan Pajak, yaitu dengan mengikuti SAK yang relevan menurut sifat aset atau liabilitas yang diakui, atau mengikuti ketentuan yang diatur dalam PSAK nomor 70 dari paragraf 10 hingga 23. Dalam pencatatan laporan keuangan PT Indah Kiat Pulp dan Paper, entitas anak mengakui selisih antara aset pengampunan pajak dan liabilitas pengampunan pajak sesuai bagian dari tambahan modal disetor pada ekuitas. Selisih tersebut tidak diakui sebagai laba atau rugi yang direalisasikan maupun direklasifikasi ke saldo laba. Entitas anak memilih untuk mengukur kembali aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan SAK. Selisih pengukuran antara nilai wajar tersebut dengan biaya perolehan yang telah diakui sebelumnya disesuaikan ke dalam akun tambahan modal disetor. Berikut pada gambar 1 disajikan akun tambahan modal disetor di bagian ekuitas dalam laporan keuangan tahun 2019 PT Indah Kiat Pulp dan Paper. Dapat dilihat total tambahan modal disetor yaitu 5.883.000 US$ di tahun 2019. Begitu juga dengan tahun 2018 dan 2017. Sehubungan dengan Undang-Undang Pengampunan Pajak Nomor 11 Tahun 2016 dan untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak,
Entitas anak menyampaikan surat pernyataan harta kepada Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dan membayarkan uang tebusan masing-masing senilai 20 juta rupiah. Entitas anak telah menerima surat keterangan pengampunan pajak dari DJP. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dalam laporan keuangan PT Indah Kiat Pulp dan Paper, jumlah yang diakui sebagai aset pengampunan pajak sebesar 1 miliar atau setara dengan 75.000 US dollar dan dicatat sebagai bagian dari akun tambahan modal disetor pada ekuitas. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah yang diakui sebagai aset pengampunan pajak yaitu sebesar 1 miliar rupiah atau senilai 75.000 US dollar. Penyajian rincian dari akun tambahan modal disetor pada laporan keuangan PT Indah Kiat Pulp dan Paper berbeda dengan tahun sebelumnya, di mana pada tahun sebelumnya tidak menjelaskan nilai aset pengampunan pajak, namun hanya menyajikan total dari jumlah akun tambahan modal disetor pada ekuitas. Di sini dapat kita lihat total nilai pada akun tambahan modal disetor yaitu 5.883.000 US dollar, yang mana nilai pengampunan pajaknya 75.000 US dollar. Berikutnya kesimpulan, aset dan liabilitas dari pengampunan pajak dianalogikan dengan kontribusi atau distribusi ke pemegang saham. Kenaikan dan penurunan aset dan liabilitas tidak menjadi penghasilan atau beban entitas selama periode tersebut, sehingga transaksi tersebut diperlakukan sebagai transaksi pada ekuitas. Sehubungan dengan Undang-Undang Pengampunan Pajak Nomor 11 Tahun 2016 dan untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak, PT Indah Kiat Pulp dan Paper sudah menerapkannya sejak aturan tersebut berlaku. Perusahaan ini sudah menerapkan PSAK 70 dalam pencatatan akuntansi perusahaan dan menyajikan dalam laporan keuangan. Entitas anak menyampaikan surat pernyataan harta kepada Direktorat Jenderal Pajak dan membayarkan uang tebusan masing-masing 20 juta rupiah setelah menerima surat keterangan pengampunan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah yang diakui sebagai aset pengampunan pajak sebesar 1 miliar rupiah atau setara dengan 75.000 US dollar dan dicatat sebagai bagian dari akun tambahan modal disetor pada ekuitas. Baiklah, sekian presentasi dari saya, yaitu tentang analisis penerapan PSAK 70 aset dan liabilitas pengampunan pajak pada PT Indah Kiat Pulp dan Paper. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.